olahraga. Ya, tadi baru selesai tuh pengundian dari Liga Champion ya. Cukup terjadi grup dalam tanda kutip ya, grup Iron Man di grup F. Cuma nanti kita akan bedah satu persatu. Kita mulai dulu dari grup A, di mana ada Bayern, MU, Copenhagen dan Galatasaray ya. Untuk Bayern sudah otomatis loss lah, karena kita lihat Bayern pun walaupun di bawah Tuchel ya, dia betul-betul nggak sekonsisten di bawah siapa namanya pelatihnya dulu yang sekarang jadi pelatih timnas Jerman. Cuman untuk Bayern ini dari sisi kualitas pemain memang jauh di atas tiga tim yang ada ya. Kita lihat mungkin secara runner up ya, kalau kita lihat secara runner up ya mungkin MU bisa menjadi pendamping. Cuman kan MU kita tahu sendiri 3 partai awal inkonsisten, dan MU ini nggak bisa ditebak performanya. Kadang sometimes mereka bisa tampil bagus di beberapa pertandingan musim lalu, cuman kadang pun juga ya tampil lawan tim nggak jelas aja mereka kalah. Kalau ada Copenhagen dan Galatasaray ya, ini 2 tim kuda hitam yang gue bilang ya maksimal mereka lolos ke UEL lah, karena nggak bisa secara dari sisi kualitas pemain pun. Walaupun gue bilang untuk Galatasaray dengan pembelian Ziyech dengan beberapa pemain yang lain, cuman ya dari sisi taktik pun gue bilang Galatasaray nggak akan melangkah jauh di UCL. Lalu di grup B ada Sevilla, Arsenal, PSV dan Linz ya. Ini grup B ini serasa nostalgia Europa League ya, karena ini alumni Europa League semua kecuali Linz ini baru baru masuk lagi. Sevilla, Arsenal, PSV ya, gue bilang kalau kita lihat dari sisi materi pemain ya Sevilla dan Arsenal jelas di atas. Cuman ya kita tahu Arsenal musim ini juga kayak gimana. PSV mungkin akan menjadi kuda hitam, cuman kalau bicara lolos ya peluang PSV jauh lebih berat, dan mungkin gue bilang Leeds yang lebih bisa punya peluang untuk lolos ke UEL. Ya Sevilla, Arsenal ini kita tinggal cari juara grup doang di grup ini. Lalu Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin ya. Ini grup C, ini grup yang paling bisa ditebak, di mana Napoli ataupun Real Madrid ya masing-masing akan lolos sebagai juara dan runner up grup, sedangkan Braga dan Union Berlin ya, Union Berlin baru meresmikan transfer mereka ya. Back berpengalaman Bonucci dari Juventus, cuman lu nggak bisa berharap banyak dengan back berusia 34 tahun. Braga dari sisi pemain ya mungkin baik Braga maupun Union Berlin ini selevel dan ya dua-duanya ini nggak akan lolos lah dari grup. Lalu grup D, Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad. Nah justru di grup D ini agak tricky, di mana Sociedad ini walaupun dari sisi materi pemain nggak begitu bagus, cuman mereka dari sisi kekompakan ya di bawah Pellegrini ya cukup stabil juga Sociedad. Dan tahun lalu mereka rank 4 dan di grup D ini Benfica maupun Inter juga nggak stabil juga. Inter juga ya dengan pembelian yang gue bilang pemain kayak Arnaud Taufik, Alexis Sanchez ini kan udah masa edarnya udah lewat ya, dan mereka juga tidak punya seorang betul-betul goal getter lagi. Lu mengandelin Arnaud Taufik usia 34 plus di UCL kan susah. Ya untuk grup D ini gue agak tricky, cuman ya gue bilang ini Benfica ini kan ya mereka ini sometimes mereka selalu lolos ke babak grup. Nah ini pendampingnya ini antara Inter sama Sociedad. Inter kalau nggak hati-hati mereka bisa terpeleset oleh Sociedad. Grup E, Feyenoord, Atletico, Lazio dan Celtic. Ya grup E ini Atletico lolos ya, sisanya Feyenoord, Lazio dan Celtic. Ya Lazio ini kan di bawah Sarri penampilannya cukup lumayan ya mungkin Lazio bisa lolos lah. Sedangkan Feyenoord juga cukup banyak perombakan, dan Celtic juga sama pergantian pelatih dari Celtic ya. Gue bilang Lazio, Atletico yang akan lolos dari grup E. Grup F, Paris, Dortmund, Milan, Newcastle ya. Jadi kalau orang bilang ini grup Iron Man, cuman gue bilang Newcastle calculated loss. Kenapa? Karena dari sisi kualitas pemain, dari sisi taktik Newcastle ini jauh di bawah 3 tim yang ada.
Paris PSG pun juga gue bilang tidak seperti musim-musim sebelumnya, dan musim ini pembelian mereka juga nggak segila-gila itu. Jadi ya nggak banyak pemain bintang juga ya dari PSG musim ini. Ya mungkin yang transfer merit fee-nya ya agak Ousmane Dembele, yang ya sisanya nggak banyak pemain bintang juga. Neymar juga udah cabut. Dortmund ini musim lalu suwe di pertandingan terakhir, dan di ya musim ini Dortmund juga gue bilang sama filosofinya masih sama. Milan melepas Tonali ke Newcastle, justru mereka mendatangkan banyak pemain yang gue bilang ini cukup berhasil ya. Tapi di Serie A pemain kayak Pulisic, lalu mereka datengin juga striker Porto ya, Mehdi Taremi, ini gue bilang cukup bagus juga sebagai penggantinya Giroud, karena Giroud juga udah 35 kan. Ya untuk grup F ini ya Paris dengan Dortmund yang akan lolos, dan Milan agak bisa sedikit mencuri lah. Cuman kalau kita bicara Newcastle jauh di grup F ini. City, Leipzig, Zvezda, Zvezda, Young Boys, ini grup G ini nggak bisa terlalu banyak dibahas karena City kekuatannya jauh di atas 3 tim yang ada. Leipzig akan lolos sebagai runner up, mungkin agak ketat dengan antara Young Boys dengan Zvezda ini ya. Cuman untuk Zvezda ini gue bilang nggak punya peluang lah untuk lolos. Lalu grup H, Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, dan Royal Antwerp dari Belgia. Grup H juga sama, kita bilang Barcelona dengan Porto. Ini dua tim yang gue bilang cukup bagus ya, cukup bagus dalam artian di grupnya. Cuman nggak stabil juga. Barca juga ya kadang naik kadang turun. Porto ya lebih ketat juga, cuman mereka kehilangan striker andalannya. Dan ya gue bilang Barca kalau nggak aneh-aneh ya pasti juara grup lah di grup H. Oke,